Sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh umat Islam. Dan bukan hanya umat Islam, saya kira, juga bangsa Indonesia. Dan kali ini saya ingin memberi gambaran bagaimana suasana sholat Idul Fitri di Masjid Jamek Kota Malang. Itu sholatnya sampai ke gereja-gereja. Bahkan ada dua gereja, satunya di Gereja Immanuel dan Gereja Hati Kudus ya, yang ada di dekat masjid. Itu yang menarik di salah satu di gereja itu, suster-susternya, romo-romonya itu menjadi seperti tuan rumah gitu ya, seperti penerima tamu, mempersilahkan umat Islam yang mau sholat itu Idul Adha atau Idul Fitri sama saja. Jadi sholatnya sampai di halaman gereja, kemudian dipersilahkan, ada ya suster-susternya itu kayak penerima tamu, temanten gitu loh, silakan gitu loh. Itu hanya di Indonesia itu seperti itu ya, toleransinya sangat tinggi. Dan setelah sholat itu mereka saling bermaaf-maafan ya, saling menghormati begitu ya. Kita lihat suasananya. Nah, itu bisa kita lihat di gereja di Kota Malang. Itu para suster dan para romo itu ikut menjadi petugas ya, petugas ketertiban ya. Mereka menjaga para jamaah, mempersilahkan masuk ke halaman gereja karena memang tidak cukup ya, masjidnya tidak cukup meluber ke alun-alun sampai ke kanan ke gereja itu ada dua gereja tua di sana, semuanya halamannya pasti dipenuhi oleh umat Islam yang sedang melakukan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ini terjadi ya setiap sholat Idul Fitri ya seperti ini. Begitu juga dengan sholat Idul Adha ini yang tahun lalu ya, jadi suasananya seperti itu, sangat ikonik dan menunjukkan toleransi yang tinggi ya. Ini bisa tercipta karena kedewasaan masyarakat ya, di Malang yang sudah teruji dengan berbagai perbedaan, berbagai suku, ras, dan agama di Malang. Jadi ini indah sekali ya suasana. Itu para suster dan para pastor menjadi penjaga orang yang sholat itu. Nah itu ya, dia menjaga inilah Indonesia ya, toleransinya nggak ada tandingannya ya. Nah, mereka ini penjaga orang yang sholat seperti itu. Ini bisa kita lihat ya, ini harus kita siarkan supaya dunia tahu di Malang itu full toleransi, toleransi kelas dewa ya, tingkat tinggi. Dan ini seperti itu gerejanya full, itu sholat di halaman gereja. Dan itu setelah sholat saling bermaafan ya. Coba lihat ayo, mana ada itu di Indonesia kan, di Malang ini bro, Malang gitu loh, senggol dong. Nah, kalau nggak percaya nanti sholat aja di sholat id di Malang ya. Itu dipersilahkan masuk, ini waktu mau sholat silahkan ya. Alhamdulillah ya, kita ikut rukun dan sangat toleransi. Ini harus kita jaga bersama-sama, jangan sampai bubar, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena di Islam itu kan lakum dinukum waliya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi sudah jelas batasnya sudah jelas. Tapi tetap saling menghormati sebagai manusia, sebagai tetangga, sebagai anak bangsa. Itu harus kita tetap jaga kebersamaan dan kesatuan ini supaya negara ini semakin maju, semakin kuat. Seperti itulah ya saudara. Suasana yang kayak begitu itu menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia atau persatuan di Indonesia itu melintasi batas ras, suku, dan agama ya. Pokoknya saling menghormati, dan itu benar-benar diterapkan. Di Malang itu bisa dibilang miniatur dari Indonesia ya. Dan bisa dijadikan contoh kota toleransi terbaik di Indonesia, itu bisa salah satunya di Kota Malang. Karena di kota ini nyaris tidak pernah ada konflik bernuansa agama ya. Di sini rukun, semua agama ada, agama Konghucu, agama Kristen, semuanya ada. Dan bahkan ketika sholat id itu sudah seperti menjadi gawenya dua gereja itu yang di dekat masjid. Bahkan mereka kalau sholat idnya jatuh di hari Minggu, mereka itu ngalah loh ya. Ya Allah, ya mereka ngalah. Kan
hari Minggu kan ada kebaktian juga di gereja. Tapi kalau sholat Id itu kan ditentukan oleh jam, tidak bisa digeser ya. Misalnya jam 6 ya harus jam 6, jam 7 begitu ya. Tidak bisa dilaksanakan setelah zuhur begitu, nggak bisa. Nah, sehingga di sana gerejanya, pihak gereja ngalah. Karena pagi masih digunakan untuk sholat Id. Sehingga kebaktian yang pagi itu mesti agak diundur begitu. Dan toleransi di Malang juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Misalnya di setiap bulan Ramadan begini ada komunitas Tionghoa yang berbagi-bagi sembako kepada umat Islam, ke pondok-pondok pesantren gitu, anak yatim begitu ya. Inilah yang membanggakan dari tradisi di Indonesia yang sangat menghargai antaragama. Suku agama di Indonesia itu orang tidak memandang, mulai sekarang ya, orang-orang modern sekarang itu tidak terlalu memandang dia dari suku apa. Yang dipandang itu adalah mereka itu orang berilmu atau tidak ya. Meskipun dia bukan orang dari golongan ningrat atau golongan apa gitu ya, darah biru, tapi kalau ilmunya tinggi akan dihormati ya. Begitu juga sebaliknya, meskipun dari golongan ningrat, golongan keturunan raja dulu gitu, tapi kalau tidak budi pekertinya tidak baik, tidak pinter ya tidak dihormati. Jadi fair play ya, fair itu ya begitu itu, menghormati seseorang itu karena ilmunya. Karena ilmunya. Nah, kembali ke toleransi di Indonesia ini sudah terjalin dengan baik, terjaga dengan rapi, aman dan tidak bisa digoyah ya. Sehingga Malang itu aman ya dari apa namanya isu-isu sara. Meski demikian, amannya Malang itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh teroris untuk bersembunyi di Malang, karena Malang itu sangat aman. Jadi di berita yang lalu-lalu itu beberapa ditangkap di Malang, karena Malang memang aman. Bahkan gembong teroris paling diburu, Dr. Azhari, dulu ditangkap di Batu. Batu itu dulunya adalah kecamatan di Kabupaten Malang, sekarang menjadi kota sendiri. Ditangkap di situ karena dia bersembunyi di sebuah villa di Jalan Flamboyan, Kota Batu. Dia jalan-jalan begitu ya tiap pagi. Orang pertama nggak tahu ya, karena di kalangan villa itu kan banyak orang yang tidak saling terlalu peduli ya. Ditangkap di situ, dan beberapa teroris yang lain juga aja banyak. Kenapa sebenarnya? Ya karena Malang itu aman sekali, toleransinya tinggi, antar agama tinggi, jarang ada konflik sara. Ya paling kalau konflik di Malang itu ya paling kalau pas ada pertandingan bola antar Persebaya dan Arema, dan itu aja paling, dan itu pun itu hanya saat pada pertandingan, dan itu biasa ya. Yang terburuk ya dulu pernah terjadi di Stadion Kanjuran, itu yang harus tidak boleh terulang lagi. Tapi selebihnya untuk kasus sara itu insya Allah aman ya, di Malang itu aman. Berbagai suku, agama, ras di Indonesia itu ada di Malang, mulai dari Papua sampai Aceh itu ada yang tinggal di Malang. Karena Malang itu kota pendidikan yang banyak sekali dihuni para mahasiswa dari berbagai daerah di Nusantara, di Indonesia. Bahkan banyak juga mahasiswa asing dari Malaysia, Kamboja, Filipina, dari mana-mana, dari Timur Tengah, banyak sekali. Dan seperti itu saudara-saudara, dan kemungkinan nanti sholat Idul Fitri yang akan jatuh pada tanggal 30 atau 31 nanti akan seperti itu suasananya. Pasti nanti banyak video-video yang berkeliaran yang mengangkat tema sholat Idul Fitri di Masjid Jamek Malang yang berdekatan dengan dua gereja ya, dua tempat ibadahnya umat Nasrani ya. Seperti itu saudara-saudara, salam toleransi, dan mari kita jaga toleransi di Indonesia, jangan sampai terganggu dan jangan sampai terpecah belah. Kita tetap satu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam damai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.